Resmi baru saja, AFC putuskan kemenangan Malaysia di kualifikasi Piala Asia dibatalkan. Kalah WO lawan Nepal dan juga Vietnam, Tran Kuok Tuan, yes, akhirnya. Datuk Hamidin, ini tidak adil. Kabar ini bukan sekedar update biasa. Ini adalah salah satu keputusan paling panas yang pernah terjadi di sepak bola Asia Tenggara dalam beberapa tahun terakhir. Setelah lama ditunggu, penuh tekanan, penuh spekulasi, akhirnya Asian Football Confederation resmi menjatuhkan keputusan yang langsung mengguncang Malaysia. 2 kemenangan Malaysia di kualifikasi Piala Asia resmi dibatalkan. Bukan cuma dihapus, tapi langsung diubah jadi kekalahan WO. Laga melawan Nepal dan Vietnam yang sebelumnya jadi sumber poin, sekarang justru berubah jadi beban besar yang menghantam posisi mereka di klasemen. Dalam hitungan detik, peta persaingan berubah total. Tim yang tadinya nyaman, sekarang masuk tekanan. Tim yang sebelumnya tertinggal, tiba-tiba dapat nafas baru. Dan semua ini terjadi hanya karena satu keputusan administratif yang akhirnya dibuka ke publik. Kalau kita tarik ke belakang, ini bukan kejadian mendadak. Isu soal pemain Malaysia sudah lama beredar, mulai dari dokumen, status kewarganegaraan, sampai proses yang dianggap terlalu dipaksakan. Awalnya banyak yang anggap ini cuma bumbu rivalitas Asia Tenggara, tapi lama-lama tekanan itu nyata. Beberapa federasi mulai bergerak, protes mulai diajukan, dan situasi berubah dari sekedar rumor jadi kasus serius yang harus ditangani. AFC pun mulai disorot karena dianggap terlalu lama mengambil keputusan. Pertanyaan mulai bermunculan di mana-mana. Kenapa diam? Kenapa lambat? Apakah ada kepentingan tertentu? Dan di titik itu, tekanan publik benar-benar memuncak, sampai akhirnya keputusan ini keluar. Dari Vietnam, reaksi datang cepat dan tajam. Presiden federasi mereka, Tran Kuok Tuan, cuma bilang singkat, yes, akhirnya. Tapi justru di situ letak kekuatannya. Kalimat itu seolah mewakili perasaan banyak pihak yang merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Sebaliknya, dari Malaysia reaksi langsung keras. Presiden federasi mereka, Datuk Hamidin Muhammad Amin, menyebut keputusan ini tidak adil. Mereka merasa sudah menang di lapangan, dan hasil itu seharusnya tidak dihapus begitu saja. Disinilah konflik mulai terasa jelas. Satu pihak bicara soal keadilan dan aturan, pihak lain bicara soal perjuangan di lapangan. Dan dua sudut pandang ini tabrakan keras di satu titik yang sama. Tapi kalau bicara regulasi, sepak bola modern memang tidak hanya soal skill di lapangan. Administrasi, legalitas pemain, dan kepatuhan aturan itu sama pentingnya. Ketika ada pelanggaran, hukuman seperti ini memang sering terjadi, bahkan di level dunia. Sekarang masuk ke bagian paling panas, Indonesia. Begitu kabar ini keluar, netizen Indonesia langsung meledak. Timeline penuh, komentar berterbangan, dan seperti biasa, kompor langsung dinyalakan tanpa ampun. Banyak yang bilang ini karma. Banyak yang bilang ini sudah bisa ditebak dari awal. Bahkan ada yang mulai bongkar pertandingan lama, nyari momen-momen yang dulu dianggap janggal, sekarang jadikan bukti tambahan. Komentar seperti, akhirnya kebuka juga, mainnya bukan cuma di lapangan, sampai ini baru awal jadi warna utama di media sosial. Indonesia benar-benar jadi pusat keramaian dalam drama ini. Tapi di sisi lain, netizen Malaysia juga gak tinggal diam. Mereka balik menyerang, membela timnya dan menyebut keputusan ini terlalu berat. Ada yang bilang AFC tidak konsisten, ada juga yang merasa Malaysia dijadikan target. Perang komentar pun gak terhindarkan. Indonesia, Malaysia, Vietnam, semua masuk. Bahkan netizen Thailand juga ikut nimbrung. Situasi berubah jadi bukan sekedar kasus sepak bola, tapi perang opini se-Asia Tenggara. Sekarang kita bahas dampaknya ke lapangan. Dengan 2 kekalahan WO, Malaysia kehilangan poin penting. Posisi mereka langsung jatuh. Peluang lolos yang sebelumnya terbuka sekarang jadi sangat berat, bahkan bisa dibilang di ujung tanduk. Vietnam jadi pihak yang paling diuntungkan.
Posisi mereka membaik, momentum kembali, dan secara mental mereka juga di atas angin. Sementara Nepal yang sebelumnya bukan unggulan ikut dapat keuntungan besar. Dan disinilah efek domino mulai terasa. Satu keputusan mengubah banyak hal sekaligus. Bukan cuma klasemen, tapi juga mental tim, strategi, bahkan arah kompetisi secara keseluruhan. Sekarang pertanyaan terbesarnya, bagaimana nasib Malaysia ke depan? Dalam jangka pendek, mereka harus menghadapi tekanan luar biasa. Dari publik, dari media, bahkan dari dalam federasi sendiri. Kepercayaan mulai goyah, dan ini bisa berdampak ke performa tim. Dalam jangka menengah, kemungkinan besar akan ada evaluasi besar-besaran, mulai dari manajemen, sistem seleksi pemain, sampai proses administrasi. Karena kasus ini bukan cuma soal kalah WO, tapi soal reputasi sepak bola mereka. Dan dalam jangka panjang, ini bisa jadi titik balik. Entah Malaysia bangkit dengan sistem yang lebih rapi, atau justru makin terpuruk karena kehilangan arah. Semua tergantung bagaimana mereka merespon situasi ini. Opsi banding hampir pasti akan diambil, tapi kalau bukti sudah kuat, peluang untuk mengubah keputusan ini sangat kecil. Artinya mereka harus siap menerima dan membangun ulang dari awal. Yang lebih menarik lagi, keputusan ini bisa jadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Kalau satu kasus dibuka, bukan tidak mungkin kasus lain juga ikut diselidiki. Ini bisa jadi awal bersih-bersih di sepak bola Asia. Dan kalau itu terjadi, bukan cuma Malaysia yang harus waspada. Akhirnya kita sampai di satu pertanyaan besar. Ini murni soal keadilan, atau ada kepentingan lain di baliknya? Tapi satu hal yang pasti, dengan atau tanpa jawaban itu, keputusan ini sudah mengubah segalanya. Dan seperti biasa, di tengah semua drama ini, Indonesia tetap jadi penonton paling aktif, paling berisik, dan paling jago ngomporin sampai cerita ini habis.